Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Madabakti 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyian dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat alam Satuan Gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-14 di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak untuk senantiasa tenang menghadapi tantangan dan tetap setia melayani. Kita semua telah dipanggil oleh Tuhan untuk mau menyatakan iman kita kepadanya sendiri dan juga kepada sesama kita, dan sekaligus kita dipanggil untuk mau juga menyatakannya bagi orang lain lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Panggilan hidup untuk menjadi orang Kristen adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan terus-menerus walaupun kita mengalami kekecewaan, tantangan, bahkan ditolak. Untuk itu sejauh mana kita bertahan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari di hadapannya kita hening menyadari hal ini dalam seluruh kehidupan kita. Bersama dengan kebersamaan kita dalam perayaan pada kesempatan ini, kita bersyukur tentu atas panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Secara khusus bagi anak-anak paroki kita yang boleh melaksanakan tugas pelayanan baik sebagai frater, sebagai suster, ada yang datang berlibur, ada yang akan pergi top, dan yang pergi top menemani saya pada kesempatan ini karena sudah menerima pengutusan untuk menjadi lektor nanti, sehingga dia juga diberikan kewenangan oleh paroki di mana dia berada untuk bisa membagikan komuni kudus. Juga kita bersyukur atas rahmat ulang tahun yang dipercayakan kepada terkasih kita Resinta yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20 pada hari ini, serta membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, utamanya Bapak Petrus Lidar Mantara yang meninggal 3 bulan yang lalu,
Thomas Dalutukan meninggal 18 tahun yang lalu. Mama Boleng yang meninggal 5 bulan yang lalu, Winda Markiones. Mari kita sebelum melanjutkan perayaan Senadaman Allah Kia Hening menyadari kita dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi Agung, utusan Allah yang dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalmu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Allah yang disertai Roh Allah dan mewartakan kabar gembira kepada kaum papa miskin. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Allah yang dengan kata dan karya mau mengembalikan umat yang tidak setia kepada Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah dosa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi,
dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menyapa dan mengajar kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengenal, mengagumi, dan menerimanya. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksinya di lingkungan hidup kami. Tetap teguh dan kuat, walaupun kami mengalami banyak tantangan, bahkan ditolak. Dan dengan demikian tentu rasa kecewa terbersit dalam diri kami. Tetapi dengan kekuatan-Mu dan kesadaran dalam diri kami, bahwa kami mau dan ingin untuk semakin mau Kau sempurnakan, sehingga dalam kelemahan kami tetap berpasrah diri kepada-Mu. Demikian kami mensyukuri semuanya itu sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang keperkenan kemerakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Terlebih bersama dengan anak terkasih kami, saudari kami Resinta yang keperkenan kemerakan hari ulang tahunnya yang ke-20. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudari kami ini semakin membuat dia tumbuh dewasa, kokoh dalam iman, dan semakin menikmati rahmat dan kebahagiaan bersama seluruh keluarga, serta semakin tercapai cita dan harapan, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga mereka boleh Kau pulihkan kembali. Terlebih saudara-saudari kami yang telah berpulang, yang kami intensikan juga pada kesempatan ini, kiranya dengan belas kasih-Mu mereka boleh Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Mata kita
memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kepadamu aku melayangkan mataku, yang Kau bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhannya. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Seperti hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, sudah cukup kenyang jiwa kami dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku tidak meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikianlah sabda Tuhan. menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita.
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, dan murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar Dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Dia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama-sama dengan kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan sanak keluarganya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa kabar? Sehat? Kita berharap kita tetap mengalami dan merasakan sehat, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang di hadapannya pada kesempatan ini, mempersatukan diri dengan Dia bersama dengan seluruh umat yang hadir, dan dengan demikian kita akan semakin diteguhkan. Demikian dalam ketiga bacaan dari kitab suci di hari Minggu ini, menasihati kita semua untuk siap dan tetap setia menghadapi tantangan dalam pelayanan. Bahwa setiap orang beriman Kristiani dipanggil untuk melayani, dan bisa saja ada banyak masalah, tetapi Tuhan mengajak kita untuk sabar dan bersukacita menghadapinya. Tuhan mengajak kita untuk sabar dan bersukacita menghadapinya. Tuhan menguatkan Nabi Yeskiel dalam bacaan pertama untuk tetap bersemangat menyampaikan pertobatan bagi bangsa Israel seperti yang kita dengarkan dari bacaan pertama hari ini. Hai anak manusia, Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhakai aku sampai hari ini. Kepada keturunan yang keras dan tegak tengkur ini, aku sampaikan supaya engkau tetap memberikan kepada mereka pertobatan untuk mengarahkan hidup kepada Tuhan. Yeskiel diingatkan tentang apa yang mungkin dialami dalam tugas pelayanannya, yakni ditolak. Allah mendorong Yeskiel untuk tidak boleh menghindar dalam tugas hanya karena ada tantangan. Allah menguatkan komitmen dan hatinya untuk menghadapi semua tantangan dalam pelayanannya dengan hati yang sabar dan setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, suasana
yang mungkin dihadapi Yeskiel itu dialami nyata oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Yesus ditolak dan tidak dihargai oleh masyarakat kampungnya sendiri, Nazaret, dan pada hari Sabat seperti yang kita dengarkan tadi ia mulai mengajar di rumah ibadat dan sungguh banyak orang yang takjub heran mendengarkan, tetapi sekaligus juga muncul pertanyaan di dalam diri mereka, dari manakah dia mendapatkan semuanya itu? Bukankah dia ini anak yang kita kenal orang tuanya, sanak saudara dari orang tuanya dan seterusnya? Pertanyaan-pertanyaan itu ternyata membuat orang-orang yang ada di sekitarnya justru tidak hanya bertanya tetapi justru mengejek dan mulai menolak Yesus dalam keberadaannya. Sehingga akibat dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa Yesus hanya bisa melakukan sedikit saja, menyembuhkan beberapa orang saja di tempat asalnya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, melalui semuanya itu lalu kita sebagai pengikutnya juga seringkali dalam banyak pengalaman kehidupan kita pada saat diberikan tugas secara konkret dan nyata di dalam lingkungan, di dalam gereja, seringkali kita sudah mulai menolak hal ini. Kenapa? Karena saya kira pertama yang muncul, kita takut ditolak oleh orang lain, tidak diterima dengan baik dan seterusnya. Lalu tentu hal ini akan mengantar kita kepada kesadaran sepenuhnya akan diri kita. Dan justru dalam kesadaran sepenuhnya dengan diri kita Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan semakin diteguhkan dan dikuatkan. Yang penting bahwa kita tetap memiliki komitmen untuk mau dan ingin, serta senantiasa mengosongkan diri sepenuhnya sehingga Tuhan yang akan mengisi kita. Seperti yang diperlihatkan oleh bacaan kedua, yaitu Rasul Santo Paulus. Paulus juga bersering dan menasehati jemaat di Korintus seperti yang kita dengarkan pada hari ini, untuk siap menghadapi tantangan yang juga datang dari dalam diri sendiri. Ia berkisah bahwa ia sendiri juga pernah menolak tantangan, melarikan diri dari kelemahan, kesukaran, dan memohon supaya semua masalah itu dihapus oleh Tuhan, supaya pelayanannya lancar dan murni. Tantangan itu disadari, menggoda dia, dan meminta kepada Tuhan untuk dihapus supaya pelayanannya tidak tercemar oleh kelemahannya. Maka bagi Tuhan permohonan itu bukanlah sikap iman yang benar. Dikatakan bahwa tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas segala kelemahanku supaya kasih Kristus menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sering Paulus ini Bapak Ibu Saudara terkasih sebetulnya mengisahkan bahwa cara berpikirnya justru diperbaiki oleh Tuhan. Tuhan menguatkan dia untuk tidak perlu takut dengan berbagai kelemahan yang dihadapinya dan juga yang muncul dari dalam dirinya. Tuhan menyediakan kasih karunia yang sudah sangat berlimpah untuknya, yang jauh lebih hebat, melebihi semua kelemahannya.
dan justru dalam masalah dan kelemahan, disitulah Tuhan dan selalu menunjukkan kesempurnaan kuasa-Nya bagi hidup kita. Justru dengan kelemahan dan tantangan itu, kita harus mempunyai sikap rendah hati dan menyerahkan diri serta punya semangat untuk tetap melayani. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui pengalaman-pengalaman Rasul Santo Paulus ini dan juga yang telah diperlihatkan oleh Yesus sendiri yang telah mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia, maka pesannya kepada kita supaya kita tetap mempunyai ketenangan dan semangat untuk memperjuangkan hidup iman kita sebagai panggilan yang harus kita perjuangkan, terlebih dalam tugas-tugas yang konkret yang dipercayakan kepada kita. Dengan senang hati dan penuh kegembiraan kita menerima semuanya itu. Hanya karena kasih Tuhanlah kita mampu dan bisa, dan kita sadari bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, senantiasa mohon supaya Tuhan mengisi kelemahan kekurangan kita, sehingga kita tetap berpasrah dalam seluruh karya yang Tuhan percayakan. Akhirnya lewat itu semakin banyak orang sungguh menikmati rahmat dan belas kasih Tuhan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Bangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Meskipun sangat lemah, bila boleh menghadap Tuhan kita Yesus Kristus tanpa merasa takut, sebab Yesus sendiri telah mengalami kelemahan kita ketika menjadi manusia seperti kita. Maka marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi gereja di dunia yang dipercayakan kepada manusia yang lemah, baik bagi para pemimpin gereja maupun umat banyak. Ya Tuhan, semoga kami semua mengalami kekuatan Roh Kudus Allah yang berkarya dalam umat-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi para pemimpin gereja, ya Tuhan, semoga oleh kuasa Roh Kudus, para pemimpin gereja menjadi rasul dan nabi yang dibutuhkan bagi zaman kami ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi semua pelayan sabda dan bagi semua orang Kristiani, ya Tuhan, semoga para pelayan sabda dan seluruh umat Kristiani mempunyai keberanian untuk melaksanakan kenabian mereka dengan mewartakan Injil Kristus secara utuh dan benar kepada dunia yang selalu diombang-ambingkan keraguan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi para misionaris dan semua utusan Allah, ya Tuhan, semoga para misionaris dan utusan Allah tidak patah semangat, tetapi menaburkan dan menanam sabda Allah, dan kemudian menyerahkan
tumbuh dan tuaiannya kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi kita semua, awam, imam, biarawan, dan biarawati. Ya Tuhan, semoga kami semua mengakhiri kebiasaan untuk saling mengkritik dan menjadi lebih sanggup untuk saling menerima serta saling memberi semangat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan anak saudari kami, Resinta, yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20 pada hari ini. Semakin bertambahnya usia bagi saudari kami ini, dia semakin tumbuh dewasa, kuat, dan tetap sabar dalam seluruh kehidupan, semakin merasa damai dan bahagia, sehat dan sukses untuk mencapai cita dan harapan. Semoga semuanya itu sungguh semakin membuatnya merasakan kedamaian kebahagiaan bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang senantiasa bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami juga senantiasa mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya melalui usaha-usaha yang dinyatakan kepadanya, mereka yang sakit Kau pulihkan dari penyakitnya, dan akhirnya tetap boleh menikmati ketenteraman dan kebahagiaan, sehingga suatu saat mereka boleh kembali berkumpul bersama dengan kami untuk memuliakan Dikau dalam perayaan peribadatan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal kepada saudara-saudari kami yang telah berpulang. Utamanya Bapak Petrus Lidar Mantara yang meninggal 3 bulan yang lalu, Thomas Dalu Tukan yang meninggal 18 tahun yang lalu, Mama Clara Boleng 5 bulan yang lalu, Winda Markiones, dan juga Bapak atau Opa Victor Fendrian Ribali yang 6 pekan lalu Kau panggil dari tengah-tengah keluarga. Semua orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu dan menikmati perjamuan-Mu yang kudus bersama para kudus-Mu di surga. Kuatkan, teguhkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Sejenak dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bersabda kepada kami. Sabdamu sering mengusik dan menantang kami, sebab kami merasa dituntut olehnya, padahal kami lemah. Semoga Roh-Mu memenuhi kami dengan keberanian, supaya dapat hidup di hadapan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan mempersiapkan persembahan kita. Nyanyian persiapan persembahan dari Madabakti 235. Di ufuk langit nan merah, kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati
yang tunduk semadi. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Di ufuk langit nan merah kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima dan mengimani putramu. Semoga dengan demikian kami pun mengalami karya penyelamatannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putramu, oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utama yang kami intensikan pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Nyanyian komuni dari Madabakti nomor 283. 283. Aku bersembah sujud padamu Tuhan, dalam warna roti kau tersembunyi. Sungguh ku percaya sepenuh hati, akan ku imankan dan ku renungkan seluruh panca indera tiada benar. Namun ku percaya yang telah ku dengar, tiadalah kata yang lebih nyata dari sabda Tuhan Allah Putera. Yesus, kau yang menyamar, kau ku pandangi. Ku mohon kabulkan yang ku rindukan. Ingin ku memandang akan wajah-Mu dalam kemuliaan surga abadi. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadi kekuatan bagi kami, umat-Mu yang lemah ini. Semoga dengan menerima kehadirannya kami tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dalam membangun dunia sambil mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Juli 2024. Pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja tanggal 29 dan 30 Juni 2024 berjumlah Rp19.175.000. Kolekta pemeliharaan gereja berjumlah Rp13.005.000. Kotak pemeliharaan gereja berjumlah Rp1.024.000. Kolekta perkawinan berjumlah Rp1.046.000. Dan gerbu untuk bulan Juni berjumlah Rp1.890.000. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Joshua Kenji Sutana dan Cecilia Tungjaya merupakan pengumuman yang ketiga.
Bagi kita yang mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki di Paroki Kristus Raja Andalas. Yang keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024. Bagi yang ingin membaptiskan anaknya diharapkan mendaftarkan diri dan mengambil formulir ke kantor sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat nikah gereja dari orang tua dan fotokopi akte kelahiran anak atau surat keterangan lahir. Yang kelima, pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pukul 5 sore di ruang rapat lantai 2. Yang keenam, Kredit Union Mekarkasi mengadakan edukasi dasar wajib selama 2 hari sebagai syarat bergabung sebagai anggota pada hari Senin dan Selasa tanggal 15 dan 16 Juli 2024 pukul 19 WITA di Aula Paroki lantai 1. Kontribusi pendidikan sebesar Rp60.000. Demikian penyampaian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Demikian penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terlebih terima kasih kepada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini, tugas liturgi, baik sebagai lektor pembaca, predikon pembaca komuni, Dirigen organis dan kolektan seluruh umat yang hadir, saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan kita. Dan para frater yang berlibur dan juga yang akan mengalami top, yang menemani saya itu Frater Wilbert. Sudah ujian dan diutus untuk melaksanakan tugas perutusan yang namanya tahun orientasi pastoral. Dan nanti dia akan bertugas di daerah Kondoh Dewata ke atas di bawah pendampingan Pater CICM tentunya, karena itu ditangani oleh. Kemudian ada satu frater Nando yang sudah pulang top dari Bone-Bone sementara mengikuti pertemuan. Kemudian yang main organ tadi itu frater Alex OP pulang berlibur dan dia berencana untuk kembali. Dia adalah OP. Kemudian ada calon pastor Projo Surabaya juga sama dengan kita kesempatan ini. Juga minggu depan itu bulan depan sudah berangkat lagi. Dia sudah mengadakan orientasi di daerah Surabaya. Kemudian ada suster tadi yang banyak komuni. Semuanya adalah anggota gereja paroki kita yang boleh bertugas pada kesempatan ini. Kita satu dalam doa mendoakan mereka supaya dengan tugas dan panggilan dan juga panggil kita masing-masing kita tetap diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan di dalam segala kelemahan kekurangan. Karena kita menyadari hal itu, tetapi justru dalam kesadaran itulah kita datang di depan Tuhan dan Tuhan menggunakan kita untuk boleh menjadi saluran rahmat bagi umatnya. Saya kira itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Madabakti 506. Hati Yesus bagai laut penuh kemurahan, siang malam
akan perjanjian. Siang malam mohon patut akan perjanjian. Hati Yesus bagai puri penuh kekayaan. Kami mohon memasuki menyambut santapan. Kami mohon memasuki menyambut santapan. Hati Yesus matahari penuh sinar indah. Kami mohon disinari dengan sinar berkah. Kami mohon disinari dengan sinar berkah.